Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Pada hari ini kita memasuki kompetensi yang ke-14, yaitu menerapkan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Ini minggu pertama ya, atau pertemuan pertama. Materi yang akan kita bahas tentang hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Anak-anak, apa yang akan kita pelajari tentang HAKI ini? Silakan kalian perhatikan PPT-nya dengan baik. Pengertian HAKI. HAKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. HAKI dalam dunia internasional dikenal dengan nama Intellectual Property Rights atau IPR, yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia. 3. Dasar hukum HAKI di Indonesia. Ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 94 tentang WTO, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95 tentang kepabeanan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 97 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 97 tentang merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 97 tentang hak paten, Kepres Nomor 15 Tahun 97 tentang pengesahan Paris Convention of the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Kepres RI Nomor 17 Tahun 97 tentang pengesahan Trademark Law Treaty, Kepres RI Nomor 18 Tahun 97 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work, Kepres RI Nomor 19 Tahun 97 tentang pengesahan WIPO Copyright Treaty. 4. Macam-macam HAKI. Ini ada 2 ya. Yang pertama adalah hak cipta, yang kedua adalah hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri dibagi lagi menjadi 6, yaitu hak paten, hak merek, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, dan hak indikasi geografis. Nanti masing-masing ini akan kita bicarakan. 1. Hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Contoh dari hak cipta yang dilanggar ini adalah kalian tahu Rahmawati KKI Putri Cantika kan ya, yang akrab disebut dengan KKI. Nah, dia itu mempunyai lagu dengan judul Keke Bukan Boneka. Nah, itu udah terkenal banget, itu udah viral itu ya. Nah, ternyata lagu itu adalah meniru lagunya milik Rini Wulandari yang berjudul Aku Bukan Boneka. Kemudian pihak musikal itu mengatakan bahwa lagu-lagu yang dinyanyikan oleh KKI itu berpotensi masuk ke ranah hukum karena berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Nah, lagu itu kan sudah didaftarkan dan mempunyai hak cipta tuh. Maka pihak Rini dan musiknya itu berhak untuk menuntut KKI karena telah membajak lagu-lagunya. Itu kekuatan hak cipta ya. Ini adalah jenis-jenis ciptaan yang dilindungi di Indonesia meliputi 3 bidang, yaitu ilmu pengetahuan, seni, dan cipta sastra. Meliputi buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Kemudian ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan pantomim.
Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Kemudian arsitektur, peta, seni batik, fotografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Prinsip dasar hak cipta ini ada 4. Yang pertama adalah unsur yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli. Hak cipta timbul dengan sendirinya. Hak cipta adalah hak yang diakui hukum dan hak cipta bukan hak mutlak atau absolut. Hak eksklusif yang diberikan bagi pemegang hak cipta ini ada 5. Yang pertama, membuat salinan dan reproduksi serta boleh menjualnya. 2. Mengimpor dan mengekspor ciptaannya. 3. Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan dan ini bisa mengadaptasi ciptaan. 4. Menampilkan atau merekam ciptaannya di depan umum. 5. Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada pihak lain. B. Hak kekayaan industri ya, tadi ada 6, sekarang kita bahas yang nomor 1 adalah hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau penemu atas hasil invensinya. Untuk contoh hak paten nih, ini mikrofon di tenggorokan yang diciptakan oleh Google. Google mematenkan sebuah contoh hak paten di bidang teknologi yang bisa dibilang unik, yaitu mikrofon yang terpasang pada tenggorokan. Uniknya, penemuan yang dipatenkan pada tahun 2012 ini bukan memiliki bentuk mikrofon pada umumnya, melainkan seperti tato yang ada di kulit. Mikrofon ini bisa dihubungkan dengan smartphone dan yang lebih menarik dilengkapi dengan pendeteksi kebohongan. Itu adalah hak paten yang diajukan oleh Google. Kemudian hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Untuk contoh pelanggaran hak merek itu seperti ini. PT Aqua Golden Mississippi yang menghasilkan produk minuman Aqua, ya kan, itu sudah terkenal di seluruh dunia tuh. Nah, kemudian popularitas itu membuat usaha air minum kemasan yang lain itu memberi merek produk anti kemasan, yaitu Aqualiva. Nah, meskipun dilakukan melalui pemberian merek yang sedikit berbeda, namun tidak meninggalkan nama Aqua sebagai merek utama, maka usaha tersebut dianggap melakukan pelanggaran hak merek atau plagiat merek. Nah, kemudian usaha yang memproduksi air kemasan diberi merek Aqualiva itu diputuskan oleh MA sebagai usaha yang melanggar hak merek Aqua karena telah melakukan persamaan visual, jenis barang, dan konsepnya. Jenis-jenis merek ada 3. A. Merek dagang. Ini digunakan untuk membedakan dengan barang yang sejenisnya. B. Merek jasa. Ini juga digunakan untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Kemudian C. Merek kolektif. Ini digunakan untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis yang lainnya. 3. Hak desain industri. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atau hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Nah, uraiannya sini ya. Kasus hak desain industri ini adalah helm merek Bugo ya. Helm ini mempunyai karakteristik yang unik sehingga banyak yang menggemarinya. Helm ini dibuat desainnya oleh Tony. Tony memegang hak desain tersebut untuk periode 3 Agustus 2007 sampai 3 Agustus 2017. Nah, akhirnya diketahui bahwa ternyata helm Bugo ini sudah beredar di Bogor. Ini ciptaan Gunawan. Si Tony ini mengalami kerugian sekitar 700 juta. Kemudian Tony mengambil langkah hukum dengan mempolisikan Gunawan. Nah, jadi yang dilakukan si Gunawan ini adalah menjiplak desain helm Bugo buatan si Tony tersebut. 4. Desain tata letak sirkuit terpadu.
adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Sekarang kita melihat rinciannya. Contoh desain tata letak sirkuit terpadu. Kalian tahu merek Intel ya? Elektronik merek Intel. Nah, dia itu menciptakan USB 3.0. Kemudian Intel ini tidak menyebarkan spesifikasi apa saja yang ada dalam USB 3.0 tersebut kepada pihak-pihak yang memproduksi USB tersebut. Pihak-pihak itu mengancam kalau mereka tidak mendapatkan spesifikasi dari 3.0 itu dianggap memonopoli perdagangan. Maka mereka mengajukan tuntutan ke ranah hukum. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terkait tersebut salah jika menuntut bahwa pihak Intel telah melakukan monopoli karena pada sebenarnya bahwa tidak ada kesalahan dari pihak Intel. Dalam hal ini, bahwa hak desain tata letak sirkuit terpadu itu sudah dimiliki oleh Intel atas USB 3.0. Jadi pihak Intel ini memiliki hak eksklusif yang dapat melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, bahkan mengimpor atau mengekspor dan atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberikan hak tersebut. 5. Hak rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Hak rahasia dagang dapat dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, sebab-sebab lain yang dibenarkan menurut undang-undang. Untuk contohnya seperti ini nak ya. Si Joko ini adalah bekas karyawan pabrik kopi di CV Bintang Harapan. Kemudian suatu saat dia ada permasalahan dengan majikannya. Akhirnya dia keluar. Nah, dia mengajak teman-temannya untuk keluar juga dari perusahaan tersebut. Nah, terus si Joko ini mendirikan perusahaan yang baru, yaitu perusahaan kopi juga bersama teman-temannya tadi. Nah, kemudian si Joko ini memerintahkan kepada teman-temannya untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan atau CV Bintang Harapan tersebut. Semua sistem pengoperasiannya maupun sistem kerjanya yang dilakukan oleh Joko dan teman-temannya ini sama dengan yang dilakukan di saat dia bekerja di CV Bintang Harapan itu. Untuk pemasarannya, jaringan distribusi juga menggunakan jejaring yang sama. Maka CV Bintang Harapan ini melaporkan si Jaka ke polisi dengan dalih mencuri rahasia dagang yang dimiliki oleh CV Bintang Harapan tersebut. 6. Hak indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. 7. Hak Volcroft adalah traditional knowledge atau suatu karya intelektual yang terdapat di dalam masyarakat tradisional secara turun-temurun dan apabila tidak dipertahankan dikhawatirkan akan punah, dan apabila ini terjadi akan merupakan kerugian bagi khasanah pengetahuan manusia pada umumnya atau dikhawatirkan akan dimanfaatkan secara tidak sah dan tidak adil oleh pihak-pihak di luar pemiliknya. Folklore mencerminkan kebudayaan manusia yang diekspresikan melalui musik, tarian, drama seni, kerajinan tangan, seni pahat, seni lukis, karya sastra, dan sarana lain untuk mengekspresikan kreativitas yang umumnya memerlukan sedikit ketergantungan pada teknologi. Demikian tadi materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan pagi ini. Silakan kalian putar-putar kembali agar lebih paham ya nak ya. Kemudian untuk hal-hal yang belum jelas boleh ditanyakan di grup WhatsApp pelajaran. Baik anak-anak, Ibu akhiri materi daring pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.